Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadza makanin mubarak wa hadhihi sa'atin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Darul Hikmah, yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Bapak ya. Bulan lalu berjumpa dengan saya, bulan ini berjumpa dengan saya lagi. Mudah-mudahan gak bosan dengan saya. Gak bosan lah ya? Oh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kepada kita beragam nikmat. Wabil khusus nikmat yang utama kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita, taklim kita pada pagi hari ini mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Pak, di waktu pagi dan di waktu petang. Nanti bisa dihafalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Saya ulang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu. Kalau doa ada kalimat as'aluka itu artinya meminta kepadamu. Ini saya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, berkah, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Ini dirutinkan, dibaca tiap pagi setelah subuh 3 kali, setelah maghrib 3 kali. Insya Allah kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tanda-tanda kejahiliahan pada seorang muslim. Bapak paham makna jahiliyah, Pak? Jahiliyah apa artinya, Pak? Jahiliyah artinya apa? Kebodohan. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Kebodohan itu disebabkan karena tidak adanya ilmu. Jadi lawan dari jahil berarti ilmu. Lawan dari bodoh berarti mengetahui. Dan salah satu asma Allah itu Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Maka mencari ilmu, mencari pengetahuan itu disunahkan. Sunnah yang dalam taraf sampai wajib, bahkan dalam hadis itu menjadi kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu menjadi wajib bagi setiap muslim. Nah, kejahilian ini adalah kebodohan yang melingkupi seluruhnya. Jadi jahiliyah itu merangkum semua makna jahiliyah kebodohan dalam sisi tauhid,
Jahiliyah atau kebodohan dalam sisi yang disembah, jahiliyah dalam makna kebodohan dalam sisi ibadah, dalam aspek akhlak, dalam aspek pola hidup dan pola pikir. Maka pada masa pra-Islam, masa sebelum Rasulullah SAW itu diutus dengan membawa risalah Islam, masyarakat saat itu, meskipun mereka itu masyarakat Quraisy, orang-orang Mekah itu pandai bersyair, mereka itu pandai dalam ilmu sosial kemasyarakatan, tetapi mereka jahil dalam masalah tauhid, mereka jahil dalam masalah yang disembah, mereka jahil dalam masalah ibadah, mereka jahil pula dalam masalah akhlak dan dalam pola hidup serta pola fikir. Karena tidak ada tuntunan, tidak ada risalah yang membimbing dan menuntun mereka. Orangnya kaya-kaya, tetapi hidup dalam masa kejahilian. Orangnya pintar, bersyair itu pintar orang-orang Quraisy. Bait-bait syair itu mereka hafal, tetapi mereka bodoh ibadahnya, mereka nggak tahu caranya. Yang disembah mereka juga nggak ngerti. Akhlak mereka rusak. Pada masa itu orang mabuk, orang minum khamar itu bebas. Kemudian pola hidupnya itu amburadul, nggak teratur, nomaden. Pola pikirnya pun juga seperti itu. Maka Rasulullah SAW diutus dengan membawa risalah Islam. Saya sampaikan pada Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW itu di saat tidak hanya masyarakat Quraisy, tapi di saat dunia itu berada dalam titik nadir yang paling rendah dalam sisi peradaban manusia. Saat Rasulullah diutus membawa risalah Islam, dunia itu terbagi menjadi dua kekaisaran, kedua imperium besar. Yang pertama imperium Romawi yang menguasai sebelah barat dunia. Yang kedua imperium yang dinamakan yang ada di Iran itu, yang ada di Persia. Imperium Persia yang menguasai sebelah timur dunia. Imperium Romawi itu dengan doktrinnya agama Nasrani. Imperium Persia dengan doktrinnya agama Majusi, nyembah api. Pada saat itu ketika Islam datang itu, kedua imperium ini mengalami degradasi moral yang luar biasa. Di Imperium Romawi itu yang namanya perbudakan itu udah luar biasa dahsyat. Budak itu sudah tidak dianggap sebagai manusia, boleh diapakan saja. Meskipun mereka membawa Nasrani, tetapi sisi Nasrani yang mereka sampaikan itu udah amburadul. Di sisi Majusi, di sisi Persia lebih amburadul lagi karena mereka mempercayai yang namanya tahayul, yang mempercayai namanya khurafat, dan bahkan ibadah tertinggi dalam agama Majusi saat itu adalah ketika seorang ayah itu bisa menikahi anaknya sendiri atau seorang anak bisa menikahi ibunya sendiri. Ini dianggap sebagai ritual tertinggi dalam agama Majusi saat itu. Itu hancur. Dan disitulah Islam datang. Rasulullah diutus dengan bawa Islam untuk memberikan pencerahan dan merubah semua yang jahil itu. Maka ketika Islam datang, sahabat-sahabat yang awalnya itu dalam hidup begitu jahiliyahnya mereka berubah total menjadi orang-orang yang paham agama, menjadi orang-orang yang bisa hidup teratur, menjadi orang-orang yang bisa menata permasalahan hidupnya itu dengan rapi, dengan tertib. Jadi orang-orang yang betul-betul mau hidup hanya untuk Allah, mau taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka semua dimuliakan Allah dalam hidup. Nah, tema kita adalah tanda-tanda kejahilian pada seorang muslim. Pertanyaan saya, apakah mungkin ada tanda-tanda kejahilian itu pada seorang muslim? Nah, Bapak jawabnya pintar nih. Ada usahakan materinya itu. Dan ternyata Pak, jahiliyah itu tidak hanya dilanda atau tidak hanya melanda orang-orang di luar sana. Kita pun juga bisa terkena tanda-tanda itu. Saya sampaikan di sini hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'u
fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal yang ada pada umatku min amril jahiliyah. Yang ini adalah perkara jahiliyah. Ini adalah sifat jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka itu tidak mau meninggalkan. Jadi ada 4 hal, 4 sifat yang ada dalam umatku, dan 4 sifat ini adalah termasuk karakter jahiliyah yang mereka tidak mau meninggalkannya. Ada 4. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan al-fakhru fil ahsabi. Al-fakhru fil ahsabi, membanggakan atau berbangga-bangga dengan derajat keturunan. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansabi, mencela keturunan atau mengolok-olok, menghina keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Istisqa itu meminta, salat istisqa itu meminta apa? Hujan. Berarti wal istisqa'u adalah meminta hujan bin nujum, dengan bintang-bintang, dengan ramalan, dengan minta jasa dukun-dukun. Wan niyah, dan yang terakhir wan niyah. Niyah itu adalah meratapi mayit, meratapi jenazah. Dari hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, ada 4 hal yang ternyata menjadi tanda-tanda kejahilian yang ada pada diri kita. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Ini sering kita lakukan, Pak. Kita membanggakan, saya ini anak si fulan, cucu si fulan, saya ini dari keluarga A, saya ini dari suku A, saya ini dari keluarga yang begini. Ada nggak hal begini, Pak? Pernah nggak kita melakukan hal seperti ini? Ya, masih. Kita beranggapan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Padahal kalimat ana khairum minhu ini diucapkan oleh iblis ketika iblis diminta bersujud kepada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani min nar, dan engkau menciptakan aku dari api. Sifat ini namanya sifat ananiyah, sifat berbangga-bangga, sifat ujub. Itu ternyata dari masa Rasulullah SAW sampai masa kita ini masih ada. Padahal ini dicela dan dilarang oleh Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maka nanti pernah ada dalam sirah nabawiyah itu, Pak, kejadian ketika Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan dulunya gubernur Mekah, pemimpin tertinggi suku Quraisy. Ketika dia sudah masuk Islam, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Tetapi di antrian sebelumnya itu sudah ada Bilal bin Rabah. Bilal ini budak, bukan orang Mekah, orang dari Habasyah. Yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah Bilal terlebih dahulu. Abu Sufyan marah. Mengapa Rasulullah SAW mendahulukan budak itu dibandingkan aku? Gubernur ini, Pak. Gubernur kenapa tidak mendapatkan tempat yang selayaknya? Ketika Rasulullah mendengarkan aduan ini, Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh masih ada sifat jahiliyah pada diri Abu Sufyan, karena merasa lebih baik. Sekarang masih ada nggak begini, Pak? Banyak. Saya ini anak si fulan. Saya ini dari keluarga ulama. Tidak sepantasnya saya begini. Dan ibadah yang paling nih, Pak, yang paling rentan menimbulkan rasa-rasa ini ibadah apa?
Ibadah yang paling rentan ingin dianggap lebih baik daripada yang lain ibadah apa Pak? Haji. Padahal haji itu bukan gelar. Haji itu adalah ritual ibadah. Tetapi masih banyak di antara kita ketika pulang berhaji tidak dipanggil haji, cemberut aja tuh haji. Betul apa betul? Betul. Ustaz lupa nih saya udah haji. Dan ditambah-tambah ada bapak begini, haji tulis haji. Padahal sekali lagi haji itu bukan gelar, tetapi haji itu adalah ritual ibadah. Kita boleh nggak menyebut haji Pak? Boleh. Sebagai adab, sebagai penghormatan. Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika marah, kemudian kecewa, kemudian jadi membenci ketika itu tidak disebutkan. Termasuk gelar-gelar itu juga membuat kita merasa lebih baik daripada yang lain. Gelarnya nggak ditulis lengkap, misalnya si fulan SPD, MPD, doktor, misalnya, dari itu lengkap. Dokter SPD ini marah. Padahal gelar kita itu nanti sama semua, Pak. Antara presiden dengan rakyat jatuh gelarnya sama semua. Apa Pak? Almarhum. Almarhum, ALM. Almarhum itu artinya yang dikasih, yang disayang. Kalau di kita kan bisa sambung itu Pak. Almarhum kan bisa. Kan harusnya al itu bisa almarhum. Yang di marhum dikasih. Gelarnya kita sama nanti almarhum semua. Ada Bapak di antara Bapak yang gelarnya bukan almarhum? Enggak ada Pak. Maka sifat membangga-banggakan diri ini yang pada saat itu menjadi ciri khas dari masyarakat Quraisy. Ketika mereka membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan keturunannya di awal itu, dikikis habis dalam Islam. Karena dalam Islam seluruh manusia itu sama derajat. Seluruh manusia itu seluruhnya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya satu, ketakwaannya. Maka ketika dalam ibadah yang namanya presiden, namanya gubernur, namanya wali kota, kalau dia datangnya telat ya dia di saf belakang. Siapapun dia ketika datangnya telat, dia harus di saf belakang karena saf depan sudah terisi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang namanya sholat berjamaah, mau dia seorang amirul mukminin atau khalifah, dia harus tetap datang awal untuk bisa dapat di depan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah Pak suatu ketika menjual kebunnya. Kisah ini terkenal. Kebunnya dijual karena pada suatu waktu Umar bin Khattab ini karena saking sibuknya ngurusin kebunnya itu, dia sampai tertinggal sholat berjamaah. Tertinggalnya itu tertinggal takbir pertama dari imam. Tertinggalnya takbir pertama dari imam. Itu dijual. Karena mengatakan sungguh karena kebun ini aku lalai dari takbir pertama imam. Nah, sejak itu Umar berjanji tidak akan pernah ketinggalan takbir pertama dari imam. Ini Umar. Kalau kita kayak ketinggalan takbir berkali-kali. Itu yang pertama, tanda jahiliyah. Semoga kita dihindarkan. Dan walaupun kita masih melakukan ini, semoga Allah menerima taubat kita. Kita bisa memperbaiki diri kita. Yang kedua adalah watta'nu fil ansab, mencela keturunan, mengolok-olok keturunan. Kamu itu anaknya siapa? Kamu memang nggak malu berhadapan dengan saya? Kamu tuh anaknya siapa? Dari mana kamu? Ini saya ini pribumi loh. Ini siapa kamu? Masih ada nggak begini Pak? Antara pribumi dengan pendatang masih ada gap-gap seperti itu. Antara yang merasa dalam dari keturunan mulia, kemudian menghina, melecehkan yang dari keturunan rakyat jelata. Antara yang merasa keturunan bangsawan,
mengolok-olok, meledek keturunan yang bukan bangsawan. Dan ini terjadi terus dari masa Rasulullah, bahkan dari masa sebelum Rasulullah sampai hari ini. Padahal sekali lagi sama dengan yang menyangkut di awal, manusia itu seluruhnya sama. Kalau Bapak sudah berangkat haji dan umroh, Bapak di Madinah itu akan biasa diajak ziarah, melihat dari jauh ya, dari depan itu pemakaman Al-Baqi, pemakaman Baqi yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Kalau Bapak melihat makam itu, Pak, makamnya itu sangat sederhana. Saya yakin Bapak yang sudah haji dan umrah pasti melihat. Makamnya itu hanya tanah datar, hanya dikasih batu sebagai penanda. Makamnya sederhana, ya begitu aja. Tetapi yang ada di dalam makam itu bukan orang-orang sederhana itu, Pak. Yang ada di dalam makam itu sahabat-sahabat Rasul. Ada imam-imam besar di situ. Sebagian istri Nabi juga dimakamkan di situ. Yang di dalamnya itu. Maka ketika saya ke sana itu nangis itu, lihat itu, Pak. Makamnya itu sederhana, tetapi yang di dalam makam itu pribadi-pribadi yang luar biasa. Beda dengan kita. Kita itu makamnya dibikin kadang-kadang dibagus-bagusin, tetapi yang di dalamnya recehan, Pak, bahasa anak sekarang. Ada di situ sahabat-sahabat yang luar biasa, pemakaman Al-Baqi. Ada Imam Malik bin Anas di situ. Imam Malik bin Anas itu pendiri mazhab Maliki, Pak. Kalau mau ngajar hadis, Imam Malik itu yang pertama dilakukan adalah mandi besar. Yang kedua, Imam Malik ketika mengajarkan hadis itu memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang terbaik. Ketika ditanya, "Ya Imam, mengapa Anda melakukan itu semua?" Imam Malik berkata, "Yang aku ajarkan adalah perkataan dari manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidaklah pantas aku menyampaikan kalimat dari seorang Rasulullah, tetapi aku tidak memakai pakaian yang terbaik, tidak menggunakan minyak wangi yang terbaik, tidak dalam kondisi yang terbaik." Coba itu, Pak. Saking cintanya dan saking menghormatinya Rasulullah sampai seperti itu. Nanti Bapak pun, bagi yang sudah berhaji berumrah, mudah-mudahan bisa ke sana kembali. Bagi yang belum berhaji dan umrah, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ke sana. Ketika nanti Bapak melewati Raudhah, makam Rasul, ketika Bapak melewati depan makam Rasulullah itu, Pak, Bapak itu nggak boleh nengok-nengok. Tetapi hanya diperkenankan mengucap salam begini, dan sambil mungkin dalam tradisi kita sambil sedikit mengumbar badan. Dan itu, Pak, kalau Bapak nanti di sana itu rasa-rasanya itu kita melewati Rasulullah SAW dan penuh dengan khidmat, penuh dengan takzim kita. Padahal Rasulullah sudah tidak ada di dunia. Tetapi rasa menghormati begitu besar ketika Bapak melewati makam beliau. Maka ketika mencela keturunan, mengolok-olok keturunan, mengolok-olok keluarga yang lain, mengolok-olok suatu kaum yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di situ Allah menyatakan kepada kita larangan untuk mengolok-olok, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kalau bahasa kita sekarang, mengolok-olok itu disebut dengan rasis. Jadi misalkan yang berkulit hitam dikatakan, "Oh hitam," nah itu nggak boleh nih. Kemudian yang misalkan hidungnya minimalis dikata pesek, nggak boleh nih, Pak. Karena Allah itu sudah menciptakan kita semua fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagi kita yang berkulit hitam, belum tentu ketika diberikan kulit yang putih kita akan menjadi manis. Hitamnya kita di Indonesia itu masih hitam, belum hitam, Pak, sebenarnya. Kalau coklat ya coklat gelap. Tetapi kalau Bapak menjumpai saudara-saudara di Afrika itu hitam benar, Pak. Hitam benar.
Saya pas umroh dulu ngelihat itu, oh iya bener hitam. Sahabat Bilal bin Rabah hitam Pak, karena asalnya dari Habasyah. Hitam loh Pak ya, hitam. Kalau kita di sini hitam itu kan masih sekali lagi coklat tua gitu. Tapi kalau Bilal dari Habasyah Afrika itu hitam benar. Pernah suatu ketika antara Bilal bin Rabah itu berkelahi berbeda pendapat, debat lah bahasa kita, dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sampai karena kesel, marah, itu sampai mencela, mengolok-olok dan mengatakan kepada Bilal bin Rabah itu, wahai Ibnu Saudah, wahai anak budak hitam. Ternyata kalimat ini didengar oleh Rasulullah. Rasulullah marah. Sambil menunjuk kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, sungguh masih ada sifat jahiliyah dalam diri. Nangis Abu Dzar. Karena langsung ditunjuk oleh Rasulullah, ya sungguh Abu Dzar masih ada sifat jahiliyah dalam diri. Karena mengolok-olok tadi. Nangis dan kemudian minta maaf kepada Bilal, dan Abu Dzar itu kemudian meletakkan kepalanya itu di tanah, minta diinjak oleh Bilal sebagai bentuk permintaan maaf. Jadi kepalanya ditaruh di tanah dan mengatakan, wahai saudara Bilal, injaklah kepalaku sebagai bukti permintaan maafku kepada. Tapi Bilal nggak mau. Jadi ternyata mengolok-olok, mencela itu salah satu tanda jahiliyah yang masih ada dalam diri kita semua. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang lagi viral. Wal istiqa'u atau wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan bintang-bintang atau perantara-perantara. Kita yang lagi viral sekarang adalah ketika orang mengaku bisa menolak hujan. Yang kemarin sempat viral pakai empang-empang doang. Dan mengatakan ini bisa ditolak hujannya. Pertanyaan saya, sanggupkah manusia itu menolak apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Kira-kira bisa nggak Pak? Meminta hujan, menolak hujan, mengetahui hal-hal yang gaib, meramal nasib, semuanya itu yang tahu itu hanya Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang lagi banyak manusia itu yang merasa tahu. Dilihat tangan Bapak, oh Bapak ini nanti tanggal segini akan mendapat masalah besar. Ketika ditanya-tanya tanggal segini masalah besar, dia ternyata tanggal tua, jadi masalahnya besar. Tapi yang enggak nyampe. Ya. Bapak nanti akan menghadapi ujian berat, gini. Semua itu diramal di sini. Itu tidak ada dalam Islam. Termasuk orang yang mengaku kebal, orang yang mengaku tahan bacok, orang yang mengaku tidak bisa ditembak, itu juga tidak ada dalam Islam. Kalau memang ini dicontohkan ada dalam Islam, maka yang pertama kali melakukan harusnya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata pada perang Uhud Rasulullah terluka Pak. Pada waktu perang Uhud terluka pipinya kena pecahan rantai-rantai yang di topi perang itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sama seperti kita. Padahal Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia, khairul anam. Tetapi waktu perang Uhud terluka juga. Maka meminta hujan dengan perantaraan bintang-bintang dalam Islam ini disebut dengan perbuatan syirik. Karena kita itu meminta itu tidak perlu perantara, meminta itu langsung kepada Allah. Toh dalam salat kita, doa kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu
Kalau saya mengucapkan hanya kepadamu Pak, itu kira-kira saya ngomong langsung apa ada perantara Pak? Langsung atau ada perantara? Langsung. Hanya kepadamu Pak, berarti langsung. Dan kita di situ dalam Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Mu-nya adalah Allah. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Berarti kita ngomong langsung dengan Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tanpa perantara, tanpa yang namanya maklar dan sebagainya, kita langsung doa kepada Allah. Dan Allah itu sudah menyediakan waktu-waktu khusus, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kitanya saja Pak yang kadang tidak memanfaatkan waktu-waktu itu. Yang pertama adalah waktu antara azan dan iqamah. Jadi kalau antara azan dan iqamah, setelah Bapak selesai sholat sunnah, banyak-banyak berdoa, karena itu waktu mustajab dalam berdoa. Maka jangan terlalu cepat jarak antara azan dan iqamah. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ba'da subuh sampai syuruk. Itu juga waktu mustajab untuk berdoa seperti ini. Yang ketiga adalah di sepertiga malam, ketika kita sholat tahajud, itu waktu yang mustajab. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, doa di waktu tahajud itu seperti anak panah yang langsung menuju ke sasaran. Maka kalau kita sempat sholat tahajud Pak, biarpun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, doa Pak. Minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itu udah nggak bisa dihitung, masih banyak. Antara dosa yang sengaja dilakukan dan dosa yang tidak sengaja dilakukan. Minta Allah menerima seluruh amal ibadah kita sebagai bukti, sebagai ganti dari dosa-dosa. Minta keberkahan hidup Pak, di dunia dan di akhirat. Karena yang dinamakan hidup itu, yang kita minta itu hanya berkah. Karena kalau kita minta banyak tapi nggak berkah, nggak nyaman. Kalau kita manusia, kita semua manusia, normalnya minta banyak dan berkah. Atau Bapak doanya minta sedikit dan berkah? Banyak kan? Berkah. Normal boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Doa minta surga saja boleh, masa doa minta yang banyak dan berkah Bapak? Maka meminta hujan dengan bintang, meminta pertolongan kepada dukun-dukun. Karena dukun-dukun itu sekarang kan ininya banyak Pak istilahnya. Disebut paranormal, disebut ahli supranatural, disebut ahli metafisik, disebut kalau zaman kita Bapak kecil orang pintar, tunggusan orang pintar. Disebut dengan apa ya? Ada juga yang mohon maaf melambelkan agama, disebut dengan gus, disebut dengan kiai, disebut dengan ustadz, disebut dengan yang lain-lain lagi. Tetapi pada hakikatnya mereka ketika mengajarkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka sebutannya intinya ya sama saja, dukun-dukun juga. Kan lagi viral yang dari Jawa Timur itu kan, itu bisa menyembuhkan, bisa ngambil barang-barang, sebagainya itu. Ini menjadi kehati-hatian bagi kita. Karena sisi akidah, sisi tauhid itu ketika cacat, maka cacat pula seluruh amal kita. Kita sholat Pak, sholat banyak, ibadah banyak. Tetapi ternyata hati kita tidak menggantungkan seluruh harapan dan doa kepada Allah. Cacat akidah. Ketika ada masalah, larinya bukan ke Allah, tapi larinya ke orang-orang pintar, kiai. Cacat akidah kita. Padahal Allah sudah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala urusan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sampai menyatakan, mintalah kepada Allah seluruhnya. Bahkan ketika sandalmu putus, mintalah kepada Allah untuk diganti. Ketika sandal putus, minta pada Allah untuk diganti.
Berarti boleh nggak Ustaz doa minta sesuatu yang bersifat duniawi? Misal apa Pak? Saya doa minta mobil expander misal. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Sekali lagi surga yang nikmatnya itu tidak pernah kita bayangkan saja boleh, masa minta mobil nggak boleh? Masalah nanti dikabulkan atau tidak itu adalah haknya dari Allah. Boleh nggak Ustaz nyebut saya, ya Allah saya minta mobil, saya minta tukar ganti mobil ya Allah, dan ganti yang lebih hebat, yang lebih bagus untuk menunjang kegiatan saya. Disebutkan mereknya, disebutkan tahunnya, boleh nggak Ustaz? Boleh Pak. Meskipun Allah tanpa itu pun Allah sudah tahu apa yang kita minta. Termasuk minta hujan itu, ini kan kita jarang hujan sekarang Pak. Di sini sudah hujan Pak hujan? Belum. Padahal di Jakarta itu udah hujan Pak. Semalam saya ngisi di Rawamangun tuh cerita tadi mau maghrib hujan di sini Pak. Saya dari Bekasi sampai sini nggak ada hujan-hujannya. Minta hujan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Minta rezeki hanya kepada Allah. Seluruhnya itu sudah Allah berikan. Waktu, doa-doa, cara-cara itu sudah Allah berikan dan dipraktekkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kitanya yang terkadang tidak mau mengamalkan. Yang terakhir, sifat jahiliyah yang ada pada diri kita adalah an-niyaha. An-niyaha artinya meratapi mayit. Meratapi mayit di sini adalah ketika meninggal, kita itu bersedihnya dengan berlebihan. Sampai ada yang cek-cek baju, kemudian sampai dia menampar-nampar pipi. Kalau biasa jahiliyah itu nampar pipi, nyobek-nyobek baju. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, tidak termasuk golongan kami ketika meratapi mayit itu dengan menampar-nampar pipi dan menyobek-nyobek baju. Tapi kayaknya kalau ini sekarang udah jarang lah, meskipun masih ada juga. Karena pada hakikatnya manusia itu, kita semua, kita lahir sendiri. Nanti ketika sudah di dunia itu ada temannya. Usia saya, bapak itu masih ada temannya di rumah, masih ada anak. Ketika nanti usia sepuh, bapak itu pasti juga tinggal berdua dengan istri, karena anak-anak sudah pindah ya. Sendirian lagi, ya kan? Nanti suatu ketika bapak juga sendiri lagi, entah sendiri di alam kubur duluan atau sendiri tinggal di dunia sendirian. Dan balik kepada Allah sendiri lagi. Dan yang menentukan ini semua hanya Allah, nggak ada yang tahu. Kapan bapak sendiri, kapan kita sendiri itu nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Batas kontrak kita di dunia itu hanya Allah yang tahu. Kemarin saya malam Agustus, 17 Agustus itu isi tausiah di daerah Agra Kemala, di daerah Babelan Pak. Saya cerita sedikit ya. Itu waktu tausiah itu, mulai begini Pak, di musola itu ada jamaah yang masih ikut. Malam 17-nya kan lomba-lomba itu Pak. Beliau masih ikut pertemuan warga sampai setengah 11 malam. Setengah 12 yang meninggal Pak. Padahal saya di tausiah di acara itu, saya membahas tentang usia dan takdir kematian bagi manusia. Saya menyatakan salah satu intinya di situ, kalau maut itu sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Dan ternyata selang hanya sehari setelah itu ada jamaah yang meninggal. Padahal sebelumnya ikut tausiah. Kita pun nanti juga begitu. Karena Allah sudah memberikan kepada kita, informasinya sudah diberikan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Sungguh akan aku uji manusia itu, manusia kita semua, bil khaufi dengan rasa takut. Yang ujian pertama itu rasa takut. Takut nggak bisa ngasih nafkah, takut nggak bisa bayar hutang, takut nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Semua rasa takut. Walju, rasa lapar atau kekurangan. Kekurangan ini tergantung kita. Kekurangan harta, kekurangan makan tergantung kita. Kalau kita bisa manage dan menikmati semua itu dengan penuh kesyukuran, insya Allah kekurangan ini akan Allah gantikan dengan kelebihan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, ini juga diuji.
Jadi rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, kematian. Kita nggak akan mungkin Pak bersama-sama selalu dengan orang tua kita, nggak mungkin. Kita juga tidak akan mungkin selalu bersama-sama dengan anak dan istri kita. Suatu saat pasti kita akan kembali. Wassamarat, dan kekurangan atau buah-buahan atau hasil kebun atau hasil bisnis, semua itu ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah ketika mereka ditimpa musibah itu mereka mengatakan sesungguhnya kami ini semua adalah milik Allah dan kami semua akan kembali pula kepada Allah. Mati itu pasti. Yang tidak pasti adalah cara kita mati. Bagaimana supaya cara kita mati husnul khotimah? Mulai sekarang memperbanyak ibadah. Lisan kita dihidupkan membaca zikir. Karena ketika sakaratul maut itu Pak, belum tentu lisan kita bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah itu. Jika tidak terbiasa mengucapkan itu dalam keseharian kita, maka nanti yang keluar bukan kalimat itu. Bapak senangnya sama burung piaraan. Nanti ketika sakaratul maut yang keluar kalimat itu. Karena terbiasa. Tetapi ketika kalimat itu basah atau terbiasa mengucapkan zikir, paling tidak setelah sholat mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu paling tidak Pak membiasakan lisan kita untuk mengucapkan zikir. Maka habis sholat itu jangan langsung buru-buru pulang. Habis sholat biasakan istighfar, biasakan mengucap zikir yang 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu. Biasakan berdoa kepada Allah. Karena sekali lagi Pak, mati itu pasti, yang berbeda itu adalah cara matinya. Dan belum tentu yang sepuh lebih dulu mati meninggal, belum tentu juga yang muda lebih dulu meninggal. Kalau mengikuti Rasulullah, usia Rasulullah itu 63 tahun lebih sedikit. Maka kalau bapak-bapak yang usianya sudah 62 tahun lebih 10 bulan, nah itu sebentar lagi mendekati usia Rasulullah maksudnya. Berarti memperbanyak ibadah. Bapak-bapak yang usianya lebih dari 63 bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menambah amal. Manfaatkan. Bapak-bapak yang usianya masih jauh dari 63 bersyukur juga karena masih diberikan kekuatan untuk menyempurnakan amal. Karena sholat, ibadah-ibadah fisik itu lebih utama ketika bisa sempurna itu ketika masih muda kan Pak. Ketika sudah sepuh mau ruku udah sakit gak bisa ruku sempurna. Rematik Ustadz encok. Harusnya lurus kan punggung itu dengan lurus begini. Karena rematik encok sudah nggak bisa lurus. Ketika sudah sepuh sakit-sakitan untuk duduk di antara dua juga susah. Maka yang masih diberi syarat maksimalkan itu untuk ibadah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Yang diberikan ujian berupa sakit, mohon ampun kepada Allah dan tetap istiqomah melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena tidak ada yang bisa memberikan penyembuhan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada pagi hari ini kesimpulannya ada 4 perkara yang menjadi tanda jahiliyah di kita. Yang pertama itu membanggakan derajat keturunan, yang kedua mencela atau mengolok-olok keturunan, yang berikutnya meminta hujan dengan bintang, yang keempat meratapi mayit. Semoga dengan pemberian materi ini kita bisa menghindari itu semua. Kita memohon perlindungan pada Allah tidak termasuk dalam golongan-golongan yang 4 ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta kepadanya kita diberikan keistiqomahan dalam Islam, keistiqomahan dalam iman, keistiqomahan dalam amal Pak. Karena kalau hanya amal sedikit tanpa istiqomah itu sia-sia. Tetapi amal sedikit istiqomah itu yang luar biasa. Dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan
Ustaz atau Al-Mukarram ditanya juga nggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kriteria yang ketiga adalah hujan. Kalau saya itu kan ada itu orang mau punya hajat, bukan nolak hujan, cuma digeser itu dari pondok umum sektor ke pondok ulama kita gimana kita ada Menggeser aja. Wah, ini menggeser jabatan berarti. Menggeser aja. Yang pertama, apakah boleh al-mukarram itu ditanya? Al-mukarram itu artinya yang terhormat. Satya al-mukarram, wal-mukarram yang kita hormati. Apakah ini boleh disebutkan? Boleh sebagai bentuk penghormatan. Tetapi sekali lagi, jika tidak disebut pun ya kita nggak perlu marah. Misalkan yang kita muliakan ustadz siapa, atau nggak perlu disebut al-mukarram itu juga nggak apa-apa. Itu hanya sebagai bentuk adab saja, penghormatan. Nah kadang-kadang manusia itu kan gila hormat sih Pak. Kalau udah terbiasa begitu nggak digituin marah. Padahal ya biasa-biasa saja. Hormat, terhormat atau tidak kan sebenarnya dari diri kita sendiri. Sebagai contoh gini Pak, ngomong begini, menyampaikan materi, menyampaikan dakwah, tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kira-kira terhormat atau tidak Pak? Tidak. Tidak kan? Ngomong banyak gini-gini, tiba-tiba minum pakai tangan kiri. Kira-kira terhormat atau tidak Pak? Tidak. Karena yang disampaikan adalah materi-materi tentang Islam. Sedangkan Islam itu melarang minum dengan tangan kiri. Maka terhormat itu ada dari diri kita. Jadi tidak disebutkan pun juga tidak apa-apa. Bapak nggak nyebut saya al-mukarram juga nggak apa-apa Pak. Saya malah dulu pernah begini Pak. Waktu saya tinggal di Jakarta lama ya. Itu lingkungan saya Pak Medi tahu lah, masyarakat pribumi ya Betawi itu. Orang kalau pulang umroh dan haji itu dipanggilnya haji Pak. Di waktu tahun 2011 itu saya pulang umroh itu dipanggil haji Pak. Itu ibu-ibu pengaji itu sampai Ji itu, saya malah risih Pak. Karena waktu masih muda banget saya. Dipanggil haji itu, saya berasa saya udah tua ya, udah masih muda gitu. Nono ke rumah Haji Rahmat kan? Saya akan bilang ke tetangga, udah gak usah manggil gitu, saya nggak mau dipanggil. Saya berasa tua dipanggil gitu. Dan ada yang begitu, tapi ada juga yang memang maunya begitu. Maka ya terserah masyarakat mau manggil silakan, enggak juga nggak masalah. Jangan sampai ibadah-ibadah itu menghilangkan keikhlasan kita, Pak. Karena sekali lagi ibadah haji itu ibadah yang rentan sekali dengan unsur riya, pamer. Kemudian yang kedua, apakah boleh meminta digeser hujan itu ketika kita punya hajat? Boleh, catatannya memintanya hanya kepada Allah. Ya Allah, tundalah sebentar hujanmu. Menunda Pak ya. Atau ya Allah, geserlah hujanmu. Boleh nggak? Boleh selama mintanya kepada Allah. Yang nggak boleh adalah ketika meminta itu kemudian sambil melemparkan misal celana dalam ke atas genteng. Itu ritualnya begini. Oh. Kemudian nancap cabe kan? Ritual-ritual itu yang nggak boleh. Tetapi ketika meminta kepada Allah saja boleh. Dan ternyata misalkan diberikan hujan oleh Allah meskipun sebentar, dinikmati Pak, disyukur. Sekali lagi meminta hanya kepada Allah boleh. Ritual tambahannya yang nggak boleh. Karena kalau biasanya hajatan itu ya kita semua tahu Pak ya. Itu bisa di pojok-pojok itu ada cabai bawang gitu. Ada cabai bawang kan itu? Saya entah nggak tahu buat itu mungkin bumbu yang tertinggal atau apa ya saya nggak tahu. Tapi biasanya ada itu. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau minta kepada Allah itu. Jadi intinya tetap mintanya kepada Allah. Itu Pak Allah Taala. Oh iya, Mohon maaf sedikit melenceng, tapi minta petunjuknya aja. Terkait ini yang momen aja Ustaz. Ini apa? Kalau kita kemerdekaan ini harapan menjual itu kita mestinya itu seperti apa? Supaya kita itu tidak terjebak pada salah satunya sifat jahil. Kita udah tahu perjuangan, tapi kita ngisinya mungkin gimana yang syar'inya itu mungkin saja mungkin sedikit keluar tema sedikit. Itu aja. Afwan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan sesuai dengan nilai-nilai Islam?
Mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam itu adalah memaksimalkan nikmat kemerdekaan itu dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang dibolehkan. Yang pertama itu Bapak hafal surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika mendapatkan kemenangan, kemerdekaan itu dua yang dimintakan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah, memuji Allah. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Maka mengisi kemerdekaan yang baik itu adalah ketika memaksimalkan nikmat kemerdekaan itu dalam rangka ketaatan. Ketika kita dijajah dulu Pak, mau sholat itu sulit. Kalau sejarah haji itu, awal mula gelar haji itu diberikan oleh orang-orang Belanda kepada masyarakat Indonesia yang berhaji untuk membedakan, dicirikan Pak, oh ini udah pernah haji. Karena biasanya kalau udah pulang haji itu mikirnya beda. Maka dikelompokkan. Mengisi kemerdekaan hal-hal yang baik. Mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau pejuang itu pengennya kita mengisi kemerdekaan itu dengan membangun bangsa, memberikan pencerahan kepada generasi muda. Generasi muda kita sekarang itu kalau Bapak mau tahu di sekolah-sekolah itu rentan dengan hal-hal yang bersifat hedonisme. Hedonisme itu keduniaan, materialisme. Saking rentannya generasi muda itu ketika ditanya tentang pahlawan itu nggak tahu. Bahkan sebagian ketika ditanya lagu kebangsaan Indonesia Raya nggak tahu juga. Nggak tahu loh. Ini yang diajarkan. Bapak tanya tentang rukun Islam nggak tahu juga. Tanya tentang rukun iman nggak tahu juga. Ini rentan. Maka kemerdekaan kita isi dengan hal-hal yang baik, mendidik keluarga kita dengan hal-hal yang baik. Karena yang namanya Islam itu tidak akan pernah bisa bertentangan dengan cinta tanah air. Di mana-mana ketika terjadi penjajahan, termasuk di Indonesia, yang pertama kali menggelorkan semangat untuk mempertahankan negara kita adalah umat Islam. Karena tidak akan bisa dipisahkan Pak, cinta tanah air itu dengan ajaran kita. Kita nggak usah ngomong cinta tanah air ya Pak. Kita bisa bikin saya Pak. Kita dizalimi pasti kita melawan Pak. Maka apalagi dijajah pasti kita melawan. Maka isilah kegiatan itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita ikut membangun bangsa, mendoakan pemimpin kita supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengelola bangsa ini dengan lebih baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lomba-lomba pun saya harapkan lomba-lomba yang sesuai dengan syar'i. Kan banyak Pak lomba-lomba yang nggak syar'i itu, yang aneh-aneh. Laki-laki perempuan joget dikasih balon, itu udah nggak syar'i itu. Laki-laki pakai daster main bola. Dulu di sekolah saya itu pernah usul begitu, apa anak posisi saya bilang nggak usah. Kenapa Pak? Nggak boleh. Karena laki-laki harus laki-laki, perempuan ya harus perempuan. Nggak boleh bercampur dan tidak boleh menyerupai. Dosa itu. Bapak pakai meskipun buat lucu-lucuan nggak usah begitu. Bapak main bola pakai sarung aja udah lucu itu. Bapak main bola biasa pun udah lucu, lah sepuh-sepuh main bola. Nggak perlu tambahin pakai dasar. Karena kan kita pasti larinya udah beda. Cara nendang bolanya sudah beda. Itu pun udah lucu Bapak. Jadi istilah kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat lah. Wallahu a'lam. Cukup, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Mungkin yang sedikit pertanyaan dan juga bisa pendapat Pak Ustaz. Sekarang mungkin kebanyakan umat Islam melakukan pesta apa aja itu yang namanya standing party. Jadi kita berpesta sambil makan, berdiri, minum. Terus ada musik-musik sambil berjoget-joget dan bernyanyi-nyanyi. Nah itu dalam Islam itu
itu haram hukumnya atau kurang baik atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang baju merah marun silakan sekalian. Kalian maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa aturan kita ya, bahwa kita tidak bekerja apa ya, memang Pak, kita mau orang-orang yang mau pensiun itu, nah itu sih pasti ada. Biasa kita menerima gaji ya tiap bulan, tapi Sekarang nggak menerima. besok kita udah nggak menerima gaji. Nah itu rasa takut itu ada lah. Pasti. Juga anak-anak muda yang mungkin udah mau menikah tapi tidak mempunyai pekerjaan, tapi ingin menikah tapi rasa takut sih ada karena memang diberi pekerjaan kan, apakah bisa nanti menafkahi kan? Itu pertanyaannya bagaimana menghilangkan rasa takut. Tidak ada. Yang pertama tentang standing party. Ada hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis. Rasulullah bersabda, tidak diperkenankan kalian itu la yasroban ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian itu sekali-kali minum sambil berdiri. Janganlah sekali-kali kalian itu minum sambil berdiri. Kecuali jika ada sesuatu yang menghalangi itu. Maka sebenarnya dalam Islam yang namanya pesta walimah dalam Islam itu sunnahnya disediakan kursi untuk makan dan minum. Jadi makan minumnya sambil duduk. Nah, kalau budaya standing party, makan minum dansa dansi itu adalah budaya yang awal membawa ke sini adalah Belanda ketika mereka menjajah kita. Jadi diperkenalkan dansa dengan joget-joget dan sebagainya itu Belanda. Dan itu bukan termasuk dalam tradisi, bukan dalam ajaran kita. Lantas mengapa sekarang banyak mengikuti Pak Ustadz yang mengikuti hal itu? Dengan bungkus kata modernisasi, dengan bungkus kata kemajuan zaman, akhirnya menghilangkan tradisi yang sebenarnya sesuai dengan Islam. Misal kita menikah di gedung Pak, Bapak jangan menikah lagi di gedung, maksudnya Bapak punya hajat di gedung. Kemudian kalau Bapak bisa minta disediakan kursi secukupnya Pak ya. Jika memang tidak ada secukupnya, maka diusahakan diberikan tempat-tempat untuk duduk itu. Tetapi saya pribadi itu ketika tidak ada kursi, makanya saya muter Pak nyari kursi. Kalau saja tadi muter nyari kursi. Kalau tidak ditemukan juga, ya dengan alternatif yang berikutnya apa itu? Sambil jongkok. Jangan sampai kita bisa menikmati makan tapi kita dengan berdiri. Dihindari Pak, karena memang kita mengalami yang namanya pergeseran nilai budaya itu pasti. Sekarang orang punya hajat itu kalau zaman saya, zaman Bapak kecil, kayaknya kan di rumah Pak. Saudara ketemu semua ya. Jadi hajatan dari pagi sampai malam, ketemu semua senang. Sekarang sudah tidak begitu. Sekarang kecenderungan punya hajat itu atau pesta itu ingin yang praktis, simpel. Di gedung, rumah nggak kotor, tinggal nyewa kan Pak, semuanya beres. Nah, bagaimana kita kan yang punya hajat, berarti kita boleh menentukan. Minta ke gedung, Pak saya diminta disediakan kursi untuk tempat duduk tamu saya. Itu kebijakan kita sebagai sahibul hajat. Tetapi jika kita tidak mampu dan hanya bisa menyediakan kursi sedikit, paling tidak berikanlah tempat-tempat untuk duduk itu bisa dengan yang lainnya ikhlas. Dan yang terpenting adalah pemahaman kita. Ketika tidak ditemukan itu, ya sudah, kita mencari sendiri apa dengan jawab itu. Apakah hukumnya haram atau hukumnya tidak baik Pak? Kalau dari hadis itu la yasrogan ahadukum qa'iman. Janganlah kalian sekali-kali minum sambil berdiri. Ini tidak sampai menunjukkan keharaman, tetapi menunjukkan makruh yang lebih baik dihindari. Karena kalau haram Rasulullah pasti mengucapkan diharamkan. Tapi ini Rasulullah jangan sekali-kali, maka lebih baik dihindari. Kecuali Pak, Bapak ada di pinggir jalan, minum. Bapak kalau minumnya nggak ada kursi tuh, ada kursi. Kalau Bapak minumnya sambil jongkok, disikat Bapak oleh mobil di jalan. Nah itu boleh sambil berdiri, karena ada hal sesuatu di sini.
Kalau abang memaksakan diri jawab, ada mobil menyikat bapak, ya bisa disalahkan juga mobilnya. Jadi dibolehkan ketika ada sesuatu yang hal-hal yang uzur di situ. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Mau pensiun, mau nikah, mau kerja, oh itu pasti Pak, takut. Bagaimana cara menghilangkan takut itu? Yang pertama kali harus kita tanamkan adalah rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari pekerjaan. Saya juga begitu dulu Pak. Waktu nikah itu saya hanya ngajar di TPA. Belum Pak, belum ngajar di sekolah. Kalau bahasa saya dulu, kalau saya nggak nekat-nekat, nggak nikah-nikah. Karena terkadang sesuatu yang besar itu memang dibutuhkan nekat. Tapi nekat dengan perhitungan. Keberanian lah bahasa. Sama seperti Bapak dulu. Saya yakin ketika Bapak ngambil rumah di sini pasti dengan modal keberanian dan mungkin sedikit nekat. Ini kalau nggak berani, nggak nekat, nggak dapat rumah. Terkadang keberanian itu dibutuhkan untuk mencapai hal-hal yang besar. Keberanian yang bersandar tawakalan kepada Allah. Karena sekali lagi Pak, rezeki itu datangnya dari Allah. Entah nanti seperti apa. Kalau mau pensiun itu pasti kok Pak. Saya itu sering mendapatkan curhatan orang-orang yang mau pensiun itu nanti usaha apa. Kalau belum pensiun memang masih ngeblank. Nanti saya usahanya gimana ini. Tapi setelah pensiun mulai ada tuh Pak. Setelah pensiun, setelah beliau itu tidak kerja, mulai awalnya berkebun. Saya senang dengan berkebun. Akhirnya kebunnya justru menghasilkan penghasilan. Ada yang beternak macam-macam loh Pak ya. Ada beternak ayam, beternak bebek dan sebagainya. Ternyata dari hobi itu menghasilkan penghasilan. Ada yang sambil nulis, ada yang sambil berdagang dan sebagainya. Karena intinya rezeki itu memang datangnya dari Allah. Maka ketika dilanda ketakutan itu, perbanyaklah doa, perbanyaklah sujud kepada Allah. Minta doa-doa itu. Lakukan doa-doa itu di waktu mustajab, di saat sujud. Sujudnya lama-lama nggak apa-apa Pak. Ketika sholat sunnah, sholat sendiri. Jangan sampai tapi kalau pas Bapak jadi imam, Bapak sujud terakhirnya lama banget, nggak boleh. Tapi kalau pas sholat sendiri, sholat sunnah, Bapak bebas. Tapi kalau pas jadi imam, kayak Pak yang tadi, jangan sampai lama, kasihan umumnya. Yakin itu Pak. Dan keyakinan itu bisa didapatkan kalau kita ibadahnya berbanyak, ilmunya ditingkatkan. Karena yakin itu bisa didapat dengan ilmu. Kadang-kadang yakin itu juga kadang-kadang gini Pak. Aduh, besok nggak punya uang. Nah, yakinlah, bismillah, besok Allah dikasih uang. Kadang-kadang ada keyakinan seperti itu. Maka untuk menghilangkan takut, yang paling utama adalah yakinkan diri bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Contoh, Bapak banyak berucap istighfar, Allah jamin rezekinya. Bapak baca setelah sholat subuh dan maghrib itu 2-3 ayat, 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah akan cukupkan kebutuhannya di pagi hari sampai siang kalau dibaca pagi. Dibaca petang, Allah cukupkan rezekinya di malam sampai pagi. Ada juga doa kepada Allah, minta ya Allah berikanlah kepadaku rezeki. Atau bahasa Arabnya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kufur dan kefakiran. La ilaha illa anta. Atau baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Banyak itu Pak untuk menjadikan keyakinan kepada kita. Tapi intinya banyak-banyak berdoa kepada Allah dan berbanyak ibadah kita. Supaya Allah Ta'ala cukup Pak ya? Baik, Pak Sugiarto mau ngomong, silakan. Baik Bapak sekalian, untuk kuliah subuh cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustaz Ahmad Jayadi akan menambah wawasan atau ilmu agama Islam sehingga dapat memotivasi untuk kita dalam melaksanakan
tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menyimak sekolah majelis ini, kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, marilah kita tutup majelis ini dengan doa syafaat majelis. Mari kita baca istighfar 3 kali, kemudian